Herman Anitu Basik-Basik dan Sularso yang diusung dari dua partai politik dari Partai Golkar dan Gerindra mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum KPU Merauke untuk menjadi peserta dalam Pilkada 2020. Bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang didampingi istri dan anggota partai yang disambut oleh Ketua KPU dan anggota Komisioner KPU lalu melakukan proses pendaftaran dengan penyerahan berkas. Pendaftaran dilakukan pada hari terakhir pendaftaran. Berkas pendaftaran yang diterima dari bakal pasangan calon Herman Anitu Basik-Basik dan Sularso meliputi berkas persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon, dan berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan pencalonan. Untuk kelengkapan, lengkap. Untuk keabsahan, memenuhi syarat. 2. Persyaratan calon. Untuk kelengkapan, lengkap. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Sebagai anak asli, dirinya merasa terpanggil untuk ikut maju dalam pilkada tahun ini. Katanya dengan adanya dukungan parpol yang merupakan Ketua DPD 2 Golkar Merauke, didampingi Sularso, kader Partai Gerindra, merasa mantap maju bertarung dalam pilkada. Sementara itu, Sularso mengatakan sederet program prioritas telah disiapkan pihaknya untuk dilaksanakan dalam waktu 5 tahun ke depan. Sedangkan untuk pendidikan, ada pendidikan 9 tahun gratis berpola asrama. Tak hanya itu, Heru menargetkan dalam 5 tahun akan dibangun 1.500 rumah layak huni bagi orang asli Papua. Ya, kita sebagai warga negara kan punya hak semua untuk mencalonkan diri sebagai bupati ya. Dan saya sebagai anak asli di sini dan apalagi sebagai ketua partai Golkar, saya kira apalagi didorong oleh partai, ya saya mencalonkan diri untuk maju di Pilkada 2020. Ya, yang menjadi program prioritas Pak Bupati dengan saya tentunya semua menjadi perhatian, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun peningkatan ekonomi. Namun demikian ada program-program khusus yang akan kita jalankan terkait peningkatan kualitas di segala bidang. Kita ketahui bersama bahwa Papua pada saat ini terutama kita di Kabupaten Merauke memang memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang sumber daya alam. Ini kita akan dorong untuk kesejahteraan masyarakat. Di bidang pendidikan juga kita akan lakukan peningkatan melalui pendidikan konsisten berpola asrama, terutama pendidikan untuk orang asli Papua. Target kita kalau kita jadi bupati harus bebas buta huruf, itu target utama kita. Dan kita pastikan pendidikan untuk orang asli Papua, pendidikan 9 tahun gratis tanpa bayar berpola asrama dari sisi gizi, dan makanannya kita juga jamin sampai dengan selesai pendidikan. Di bidang lain, peningkatan kesehatan juga kita akan lakukan. Peningkatan rumah sakit IPB menjadi prioritas kami. Peningkatan ekonomi lewat badan usaha milik daerah juga kita akan lakukan sebagai sebuah guru ekonomi daerah yang akan kita kerjakan, sehingga ini mampu memacu untuk memperdayakan baik kebijakan ekonomi secara hulu sampai ke hilir. Ini yang akan kita lakukan. Dan ada kebijakan-kebijakan tambahan khususnya bagi orang asli Papua. Kita akan siapkan rumah layak huni dalam 1 tahun minimal 200 unit rumah pakai APBD kita, ditambah lagi dengan APBD nasional atau APBN, ya kurang lebih target kita 300 per tahun untuk rumah layak huni orang asli Papua. Totalnya 500 gitu? Totalnya dalam 5 tahun kepemimpinan kita 300 kali 5, berarti 1.500 rumah layak huni yang akan kita siapkan untuk orang asli Papua. Banyak. Aminan Fardi melaporkan.